Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir bi tamim bi khair. Al-Fatihah. Surah itu Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakati fuyudatihi nafahatihi ila an qala akramaka karamatin thalatha ja'alaka dhakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jiryani dhikrihi alaih wa ja'alaka madhkuran bih idh haqqaqa nisbatahu ladaik wa ja'ala madhkuran 'indah fatammama ni'matahu 'alaik. Allah telah memuliakanmu dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, Dia menjadikanmu, mentakdirkanmu menjadi orang yang bisa menyebut-nyebutnya, bisa mengingat-ingatnya. Kalaulah bukan karena karunia-Nya, kebaikannya, maka kamu tidak akan mungkin menjadi orang yang menyebutnya, mengingatnya, mengalir di lisanmu, mengalir di dirimu, mengalir di pikiranmu. Ya Rabb, kadang-kadang kita lupa ini. Maka untuk mengingat nikmat besar, kita harus membandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat bagian itu. Dan yang kedua, sebisa mungkin memang untuk kita meminimalisir segala masalah-masalah kecil. Kadang-kadang ini masalah-masalah kecil yang membuat kita lupa kepada masalah besar. Masalah besarnya kan keimanan nih. Masalah besarnya ini kita bisa kenal Allah. Ini kadang-kadang kalau orang seumur hidupnya, lihatlah ya, sakit, gagal ginjal, sumpah, stroke, terus anak gak ada yang merhatiin gitu ya, duit gak ada, pemerintah gak peduli, orang sekitar gak peduli. Itu kan sebenarnya masalah kecil itu dalam perbandingan dengan masalah akhirat. Tapi kan kalau hidup 30 tahun begitu kan rasa juga kan, ya Allah ini gimana sih. Maka yang pertama tadi, nikmat besar kita bandingin dengan nikmat besar yang Allah tidak beri kepada orang lain. Maka itu kita akan betul-betul gembira, semangat gitu. Ya kita lihat orang-orang di Barat, orang-orang di Jepang yang mereka nggak kenal Allah, itu menjadikan kesyukuran besar bagi kita. Kemudian yang kedua, ya kita selesaikan masalah-masalah kecil yang bertumpuk-tumpuk dalam hidup ini agar itu tidak menjadi belenggu yang membuat kita lupa dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri. Karena memang fakir tuh punya sifat. Fakir tuh punya sifat. Apa kata Nabi SAW? Badiru bil amali sab'an. Bersegeralah untuk beramal sebelum datang yang 7. Hal tantaziruna illa faqran munsia. Itu banyak loh. Ya, lupa urutan hadisnya, nanti kita buka. Segeralah beramal, jangan nunggu ntar-ntar. Menunggu apa? Sekarang masih lapang, ntar nunggu miskin. Oh, miskin tuh kata Nabi faqran munsia. Fakiran tuh bikin lupa sama nikmat-nikmat besar Allah. Jadi ngeluh aja, kok habis kenal agama, ngamalin agama malah gini itu. Ya, aughinan mutghiya. Ntar aja. Sekarang kan masih susah ekonomi, ntar kalau udah gampang ekonomi udah enak.
Enak kita belum ngerasain. Nah, kalau udah kaya makin sibuk. Maka kata Nabi, ghinan mutghiya, kaya yang membuat kita melampaui batas, kaya yang membuat kita kadang-kadang berbuat zalim. Gitu. Apalagi ntar aja kalau udah tua, au haraman mufnida. Kalau udah tua, badan udah pada capek, udah nggak bisa kayak masa muda lagi nih. Makanya setan tuh luar biasa. Ya. Makanya itu yang kemarin kan, ya tika kullu ghanin bima fi. Jangan nunggu besok-besok. Besok itu udah ada aktivitas lainnya. Muda ada sifatnya, tua juga ada sifatnya. Apalagi au maradun mufsida, sakit yang ngancurin semuanya. Ya, kok udah sakit kan nggak bisa apa-apa. Au mautan, apalagi au mautan mujhiza, atau apa yang ditungguin, entar aja, mati itu datangnya tiba-tiba loh. Tahu mati gimana? Masya Allah. Au mautan mujhiza, mati yang datang secara mendadak, secara tiba-tiba. Awisah fasa'atu adha wa amat. Awid dajjal nih. Awid dajjal, atau entar aja. Tahu dajjal keluar. Seperti zaman sekarang ya makin sulit orang mau amal agama yang baik. Kemarin saya ketemu satu orang di pemerintahan dan dia orang soleh. Dia bilang berat di pemerintahan. Gak usah di pemerintahan ya, saya liatin ya di pegawai-pegawainya aja itu di kantor itu. Wajah-wajahnya juga kayak nggak pro gitu sama beliau. Ya kan beda. Masya Allah, berat. Maka saya agak salut juga sama Pak Helmi itu. Saya nggak tahu ya gimana dalamnya, gimana. Tapi malam saya mimpi dia. Saya mimpi di Padang Jur gitu. Atau disisihkan, tinggal orang-orang penting doang di situ. Lah saya nggak diusir, lah kok tahu dikit. Ternyata orang penting doang. Dia mana? Yang lainnya enggak. Cekin ujungnya nih balik, tanya. Saya nggak cari lah gimana tuh dulu pondok yang mau kita sewa ya, kita masih sewa. Ada yang bilang nanti ini, saya nggak nuntut. Dia bilang anak udah dua orang yang selesai, kemudian satu orang bakal selesai. Intinya dia harus pesannya. Terus saya barangnya sama adek. Aku mau masuk ziroah ke sana deh, kan kamu yang udah. Adeknya inget banget. Dia nyamperin saya, bodo amat ngapain. Ya, jadi tidak mudah memang. Makanya itulah, memang masalah-masalah kecil itu jangan ditumpuk, selesaikan. Karena kalau masalah kecil itu ditumpuk, itu dia jadi belenggu dia, sehingga kadang melupakan nikmat-nikmat besar. Itu tadi tuh, taraja itu juga masalah tuh, hadapi. Taraja kalau udah tua, muda nih hadapi dulu. Masih muda aja kalah, tua aja kalah. Tarah kalau udah kaya, masih dalam kondisi sulit aja banyak ngeluh, nanti udah kaya banyak menyimpangnya itu. Itu kan karakteristik itu. Siapa yang mampu memaksimalkan hari ini, dia bisa memaksimalkan hari besok. Siapa yang gagal hari ini, kemungkinan besar hari depan juga dia gagal. Jadi jangan suka menyalahkan keadaan. Kenapa kamu di sini nggak bisa berhasil? Di sini nggak mendukung, ini mendukung. Emang di sana mendukung. Kemarin saya baca tuh akhir-akhirnya mahfuzat itu. Jangan pernah mau kalah sama zaman, karena zaman itu datang dengan kesulitannya. Artinya berarti ya'ti kullu zamanin biwafi. Setiap zaman itu ada kesulitannya. Setiap zaman itu ada fenomenanya. Oh ini mau zamannya rusak. Zaman Nabi juga ada kerusakan. Tapi diselesain sama Nabi, diselesain sama sahabat. Wah, kerusakannya dunia malah. Paham nih ya? Nah. Jadi Allah muliakan kita dengan 3 hal. Yang pertama, Allah jadikan kita orang yang sanggup berzikir kepadanya,
yang kalau bukan karena karunia kita nggak bisa zikir. Coba kita pernah nggak diizinkan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu seneng gitu, diizinkan baca Quran seneng gitu, diizinkan jadi orang Islam, jadi orang iman yang kenal siapa Allah seneng gitu. Begini-gini mesti ditanam itu tadi, makanya ini hilang kalau kita tidak melihat ada orang-orang lain di luaran sana yang nggak dapat ini. Yang kedua tadi itu kita punya masalah-masalah kecil yang numpuk, yang membelenggu diri kita, sakit, ya kefakiran, masalah mental, masalah fisik, gitu-gitu. Punya teman banyak sengketa, mengingat-ingat masa lalu yang nggak baik gitu. Jadi kita upaya selesaikan, atau kita hidup di lingkungan yang tidak munasib buat kita, semuanya singkirin dan semuanya selesai, biar betul-betul nikmat besar Allah ini muncul dengan sangat perkasa gitu. Akhirnya kita bersyukur, walaupun ya namanya hidup mah ada aja ujian. Berarti itu tadi, ingat-ingat aja, sehebat-hebatnya Ronaldo, sehebat-hebatnya Messi, sehebat-hebatnya Trump, sehebat-hebatnya Pangeran Charles, kalau mereka nggak dapat iman yang ngeri. Itu mesti kita tanam ya. Saya ini juga makanya terus saya tuh diingetin Allah, yuk pengen apa sama dakwah dulu yuk. Kemarin yang saya temuin kan itu kan orang dakwah, ilmu emas kita yang ngokohin siapa ya? Orang dakwah. Anak saya tangan patah, saya juga akhirnya ketemu ibun yang ahlinya betul. Kata istri saya, lo bahaya banget sih begitu aja dikaitin. Lo enggak, hidup ini penuh isyarat dari Allah gitu. Tapi saya tuh nggak mau gitu tenggelam terlalu jauh gitu, karena masih banyak apa ya, masih banyak tanggung jawab yang perlu saya beresin gitu kan. Karena itu tadi tuh ya, itu tuh mimbadil umur. Kalau kita milih sesuatu tuh nanti ada. Saya pengen lah minimal yang dasar-dasar ya, seperti 3 hari, walaupun hari markas saya masih ada SPI, kemudian juga musyawarah lakom, kam syahar wa kam muddah ya, nah ahdur ma'hum ini mustaqun ya Allah nih. Itu pengen sekedar itu gitu, maksudnya itu jangan juga yang banget gitu. Karena membeda, saya akui keberkahan dakwah itu harus kita akui dia beda berkah dakwah itu beda. Berkahnya orang dakwah juga beda, itu harus kita sadari, dan itu kan nikmat besar ya. Jangan kita melulu bicara hal-hal remeh, perintil-perintil. Di sana ada hal besar, paham nggak? Kita bisa jadi orang tabligh juga, laula fadluhu lam nakun ahlan lid da'wah. Jadi jangan suka bicara hal-hal perintil gitu. Itu saya gitu, sekedar nempel gitu sama mereka, beda. Dan bukannya saya GR ya, kalau saya ada itu juga mereka tuh senang gitu, mereka juga mengharapkan saya, mereka juga saya rasain gitu, mereka sangat hormat sama saya. Wafiqna lidzalika ya Rabb. Wa ja'alaka madhkuran bih. Pertama kita dipilih jadi orang yang bisa zikir, bisa kenal ke Allah. Dan bukan cuma itu, coba nih baiknya Allah nih sama kita. Kalau bukan karena karunia-Nya nggak bisa kita. Yang beri kemampuan Dia, yang beri taufik Dia. Wa ja'alaka madhkuran bihi. Gara-gara kita mau ingat Allah, akhirnya kita diingat sama Allah. Nah, kan mantep benar itu. Fadhkuruni. Ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Ingat aku akan ingat masalahmu, aku akan ingat seluruh problemmu, aku akan ingat semua orang yang baik sama kamu. Aku ingat apa hajat-hajatmu. Masya Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin illa walillahi fihi ni'am." Tidak ada satu hari kecuali Allah memberikan banyak nikmat kepada hambanya. Yun'imullahu biha ala ibadihi. Wa ma kana ala 'abdin afdal min ayyulhimahu dzikrah. Dan tidak ada nikmat yang lebih agung
yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi diberikannya ilham untuk berzikir. Ingat Allah. Ma min yaumin illa walillahi fihi ni'am yun'imallahu biha 'ala ibadihi wa ma an'ama Allah 'ala 'abdin afdal. Wa ma an'ama Allahu 'ala 'abdin afdal min ayyulhimahu dzikra. Maj'alna minadz dzakirina wadz-dzakirati Allah katsira. Ya Allah. Kata beliau Imam Ibnu Ajibah, kalau kita udah diingat sama Allah, kemuliaan lebih hebat apa yang melebihi dari itu? Seumpama nih ya, seumpama ujungnya beliau tuh ingat lagi ke kita, tahu-tahu kita teleponin, tahu-tahu Ustaz perlu apa, tahu seneng nggak, cerita nggak kita kemana-mana, ingat lagi sama kita, penting juga kita dalam hidup. Seumpama diingat keperluan kita apa, kesusahan kita apa, datang ke sini, saya beliin tiket, ya ada hal penting apa nih, jalan. Ya, diingat sama orang penting aja kita udah bangga, kita nggak bangga. Ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Kita duluan ingat ke Allah. Ayu karamatin a'dham min hazi. Kemuliaan lebih hebat mana yang melebihi ini? Faqad haqqaqahu nisbatahu ladaik. Dia telah dia telah memberikan nisbatnya kepadamu. Kan kalau udah diingat kan berarti jadinya ya walihi wa ya sofi wa ya dzakiri, kan jadi ada nisbatnya ke Allah gitu. Ya dzakirallah, orang yang ingat Allah, orang yang cinta sama Allah, orang yang peduli sama Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, kan gitu. Wa min aina anta wa hadhihi nisb. Kemana aja kamu dengan hubungan yang baik sama Allah ini? Laula anna Allah tafaddal alaik. Kalau Allah tidak memberikan anugerah, kita nggak bisa. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah adalah agenda paling besar dalam hidup. Ya karena itu tadi, dia tidak bisa kecuali dengan anugerah darinya. Dan setelah kita ingat, kita jadi punya nisbat kepadanya, kita diingat olehnya. Maka agenda paling besar adalah mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ditafsiri oleh sebagian ulama dalam tafsirnya, wala dzikrullahi li 'abdihi akbar min dzalikal 'abdi lillah. Allah bisa ngingat seorang hamba, akhirnya dia dapat taufik, dan gara-gara dapat taufik itu dia jadi hamba istimewanya Allah, itu lebih besar daripada hamba itu sendiri ngingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, aitu ja'alaka madhkuran indahu fil malaikatil muqarrabin. Kita jadi disebut-sebut di sisi para malaikat yang amat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, menyampaikan hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia ingat aku di dalam hatinya, aku ingat dia di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'in, dia ingat aku bersama keramaian, aku ingat dia bersama keramaian atau kelompok para malaikat. Wa in taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhira'a, kalau dia mendekat sejengkal, aku mendekat sehasta. Wa in taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'a, kalau dia mendekat sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan, dan kalau dia mendatangiku sambil berjalan, aku mendatanginya sambil berlari kecil. Wa fi haditsin akhar, majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa ghasyiyatuhumur rahmah nazalat alaihim sakinah dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kelompok manusia berkumpul mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil buat majlis zikir bareng, kecuali Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah,
dan Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Wa kana Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu yaqul ya ghaful ya jahul law sami'ta sariral kalami inna yadri fil lawhil mahfuz bi dzikrika la muttatarban. Ya ghaful ya jahul, hei orang yang banyak lupanya, hei orang yang banyak tidak mengertinya, hei orang bodoh, hei orang yang lupa sama Allah. Kalau kamu bisa mendengar derit kolam yang menulis seluruh amal manusia, ketika dia mencatat amal manusia di lauhil mahfuz, bidzikrika, apa yang dia tulis dengan amal zikirmu, lamun tatorba, maka kamu akan mati dalam keadaan terkejut saking gembiranya. Keren banget ya Rabb, maj'alna minadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakir. Amin ya rabbal. Di antara zikir kita buat majelis taklim seperti ini, di antara zikir dakwah, di antara zikir mengajar anak-anak, di antara zikir peduli sama lingkungan, peduli sama alam, peduli sama kondisi umat, peduli sama warga, semua. Walaupun jangan jauh-jauh, ya zikir itu ya zikir diputar tasbihnya, lisannya senantiasa istighfar, lisannya senantiasa bertasbih, lisannya senantiasa bersolawat, ya. Dan ketika hati kita terus ini bisa ingat ke Allah, tidak ada hal yang lebih besar. Berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak, tidak ada amal yang lebih besar, lebih amal mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadikan kita dikir laki perempuan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihaulih wa quwwatih la bi quwwatina wa la haulina. Amin ya rabbal alamin. Wa barakati masyayikhina min ahli dzikr. Billahi taufiq, subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.